Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan topik bahasan yang kemarin, yaitu tentang karakter kewirausahaan, di mana pada bagian yang kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan dalam melakukan wirausaha. Nah, secara umum, seorang wirausahawan dalam melakukan kegiatan wirausaha itu pasti menghadapi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mengalami keberhasilan maupun kemungkinan untuk mengalami kegagalan dalam melakukan wirausaha. Nah, dua kemungkinan ini, baik itu kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan, itu sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal dari wirausahawan itu sendiri. Nah, lalu apa faktor keberhasilan maupun kegagalan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan wirausaha? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan wirausaha. Nah, keberhasilan seorang wirausahawan dalam melakukan usaha itu sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Yang pertama ada faktor manusia. Yang termasuk dalam faktor manusia ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pola pikir. Nah, seorang wirausahawan itu dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif. Nah, seberapa kreatif dan inovatif pemikiran seorang wirausahawan itu pasti akan mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan wirausaha. Yang kedua adalah kepribadian. Nah, kegiatan-kegiatan wirausaha itu tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan sosial. Dan tentunya dalam bersosialisasi itu pasti membutuhkan kepribadian. Nah, kepribadian seorang wirausahawan ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha, di mana kepribadian ini dapat berupa kepribadian bawaan dari lahir maupun kepribadian yang dia berkembang selama wirausahawan itu bertumbuh. Nah, tentunya kepribadian yang baik ini harus bisa dilatih oleh seorang wirausahawan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berwirausaha. Yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, dalam melakukan usaha, seorang wirausahawan pasti akan menemukan banyak sekali hal-hal yang menuntut seorang wirausahawan itu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dalam mengambil suatu keputusan itu pasti dibutuhkan dasar ilmu pengetahuan. Nah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh seorang wirausahawan, itu tentunya akan meningkatkan kemungkinan dalam keberhasilan seorang wirausahawan menjalani bisnisnya. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah pengalaman. Jelas, pengalaman ini sangat memengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha, di mana seorang wirausahawan ini harus dapat belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman yang dialami sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Nah, pengalaman orang lain ini mungkin dapat dilihat dari banyak sekali sumber ya, mungkin dari inspirasi wirausahawan yang bisa dilihat di internet maupun di media dan lain sebagainya. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha ini adalah faktor perencanaan. Jelas, perencanaan itu sangat berpengaruh karena di dalamnya ini terkandung visi dan misi dari seorang wirausahawan itu sendiri, di mana perencanaan ini meliputi perencanaan produk yang dibuat. Kemudian bagaimana wirausahawan itu dapat merencanakan target dari produknya, yaitu ke calon konsumennya siapa saja. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wirausahawan itu siapa saja. Pemilihan tempat usaha ini jelas. Jadi seorang wirausahawan itu harus dapat melihat potensi tempat untuk dijadikan sebagai tempat usaha, di mana tempat itu harus jelas strategis dan dapat mendukung usaha yang dia jalankan. Faktor berikutnya adalah faktor modal atau faktor keuangan,
di mana faktor keuangan ini meliputi pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional. Ini ketika diatur dengan baik oleh seorang wirausahawan, ini tentunya akan meningkatkan potensi untuk mengalami keberhasilan dalam berwirausaha. Faktor selanjutnya adalah faktor organisasi atau manajemen. Bagaimana seorang wirausahawan itu dapat memiliki sifat kepemimpinan yang baik, karena jelas dalam melakukan kegiatan bisnis itu harus dapat memanajemen, baik itu manajemen modal, manajemen tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kerja dan hubungan sinergi, bagaimana seorang wirausahawan ini dapat memanajemen hubungan sinergi antara dia dan juga pekerja-pekerjanya misal. Kemudian visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas membuat wirausahawan memiliki jalur untuk dapat menuju keberhasilan dalam melakukan usahanya. Faktor berikutnya adalah faktor kebijakan pemerintah. Nah, faktor ini adalah faktor eksternal, di mana seorang wirausahawan ini harus jeli dan dapat melihat dan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dan dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu sekiranya tentang faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha. Nah, menurut Adiaksa Daud, bahwa keberhasilan wirausaha ini mengacu pada falsafah Doraemon. Nah, apa itu Doraemon? Ini dari kata-kata dari DORAEMON ya. Nah, D yang pertama adalah dream atau memiliki impian. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki impian, di mana impian itu dapat diaktualisasikan dalam bentuk visi dan misi yang jelas dalam melakukan suatu usaha. Kemudian O yaitu opportunity, mampu mencari peluang. Nah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ini pasti akan muncul banyak sekali peluang. Nah, seorang wirausahawan itu dituntut untuk dapat mengambil dan memanfaatkan peluang yang ada ini. Nah, itu opportunity. Kemudian R, reform, menyusun perencanaan. Jelas ya, tadi sudah dijelaskan bahwa perencanaan yang matang itu akan memperbesar kemungkinan untuk mengalami keberhasilan dalam berwirausaha. Kemudian A, action, melakukan tindakan. Rencana yang sudah dibuat itu tentunya harus diaktualisasikan dalam tindakan yang jelas, tindakan yang sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, itu action. Kemudian energi, penuh semangat tinggi. Jelas seorang wirausahawan harus memiliki energi atau semangat yang tinggi, sehingga semangat ini dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengalami keberhasilan dalam berwirausaha. Mapping ya, pemetaan. Jadi seorang wirausaha ini harus mampu memetakan usahanya dengan analisis ya, analisis SWOT. Nah, apa itu analisis SWOT? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu mapping. Bagaimana seorang wirausahawan dapat memetakan. Kemudian organizing, bergabung dalam organisasi atau perkumpulan. Nah, tentunya bergabung dalam organisasi bisnis, terutama yang bisnis sesuai dengan bidangnya, itu jelas akan meningkatkan peluang untuk mengalami keberhasilan, dimana pasti di dalam organisasi ini dapat bertukar informasi, dapat bertukar pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Jelas dengan network yang luas ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam berwirausaha. Itu keberhasilan berwirausaha menurut Adiaksa Daud, falsafah Doraemon. Selanjutnya adalah bagaimana sih atau apa saja yang menyebabkan kegagalan berwirausaha. Ini adalah menurut Simerer ya, tentang penyebab kegagalan wirausaha ada beberapa. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajemen. Nah,
Seorang wirausahawan yang tidak bisa memanajemen waktunya, memanajemen faktor-faktor produksinya, memanajemen tenaga kerjanya dan lain sebagainya, ini jelas akan meningkatkan potensi untuk mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Yang kedua adalah kurang berpengalaman. Nah, tentunya pengalaman ini banyak sekali ya, baik itu pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Nah, seorang wirausahawan yang tidak mampu untuk membaca atau belajar dari pengalaman ini memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Yang ketiga adalah tidak bisa mengelola keuangan. Jelas, berwirausaha itu membutuhkan manajemen keuangan yang bagus, di mana keuangan ini akan mempengaruhi perputaran modalnya. Nah, manajemen yang tidak bagus ini pasti akan berpengaruh pada perputaran modal dalam melakukan usaha, sehingga akan berpengaruh terhadap kegagalan dalam berwirausaha. Yang keempat adalah lokasi yang kurang mendukung. Sebelumnya sudah dibahas bahwa lokasi yang strategis itu mendukung untuk keberhasilan berwirausaha. Nah, pemilihan lokasi yang tidak mendukung atau kurang mendukung ini pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan dan juga pencapaian target produksi ataupun target pemasaran. Yang kelima adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaannya kurang matang atau perencanaannya dibuat tapi tidak ada action yang jelas, itu jelas akan mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha. Kemudian 6, tidak mampu melakukan transisi kewirausahaan. Nah, berwirausaha itu adalah kegiatan yang sangat dinamis, sangat fleksibel. Nah, seorang wirausahawan yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, ini pasti akan mengalami kegagalan. Yang ke-7 adalah kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, tidak mempunyai visi dan misi yang jelas. Ini jelas akan mempengaruhi atau mendorong kegagalan dalam berwirausaha. Dan yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Rendahnya pengawasan ini jelas akan mempengaruhi hasil produksi maupun pemasaran. Nah, itu sekiranya adalah penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Materi ini baik itu faktor-faktor keberhasilan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan ini harapannya dapat dijadikan sebagai pelajaran, dapat dijadikan sebagai referensi sebelum kita semua memulai wirausaha. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai proyek kita, yaitu memulai merancang ide usaha yang selanjutnya akan diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembuatan produk maupun nanti pemasaran. Oke, itu saja paparan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.